Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hanafi. Saya dari kelas 10 TKJ 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu akhlak mazmumah dan sifat ghadab. Baiklah, akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, yaitu akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Akhlak ini dapat menimbulkan mudarat bagi diri sendiri dan orang lain. Contoh akhlak mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, tamak, hasad, takabur, ghibah, dan lain-lain. Baiklah, saya akan menyebutkan beberapa ayat di Al-Quran tentang akhlak mazmumah, yaitu pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini menekankan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, seperti menipu, menzalimi, atau menjara. Perilaku ini dianggap sangat merugikan dan tidak dibenarkan dalam Islam. Yang kedua ada Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini melarang umat beriman dari tindakan seperti berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Perilaku ini dianggap merusak keimanan dan martabat manusia. Yang ketiga yaitu Quran Surah Luqman ayat 13. Ayat ini mengingatkan bahwa mempersekutukan Allah adalah tindakan yang zalim. Ini adalah bentuk akhlak tercela yang harus dihindari karena menyimpang dari keesaan Allah. Saya mengambil salah satu contoh saja, yaitu sombong. Sombong adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan rasa percaya diri berlebihan, merasa lebih tinggi daripada orang lain, dan seringkali meremehkan atau merendahkan orang lain. Sifat sombong ini sering diidentifikasikan sebagai takabur dalam bahasa agama, yaitu sikap yang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ciri-ciri orang sombong yaitu menghargai diri sendiri secara berlebihan, tidak suka diberi nasihat, meremehkan orang lain, suka pamer, tidak mau mengakui kesalahan. Sikap sombong sangat dibenci dalam Islam dan berbagai agama lain karena memiliki dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Sombong dapat merusak hubungan sosial, menciptakan permusuhan, dan menghambat pertumbuhan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk menghindari sikap sombong dan berusaha untuk selalu bersikap rendah hati dan menghormati orang lain. Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, janganlah sekumpulan orang merendahkan kumpulan yang lain. Orang yang sombong seringkali sulit menerima nasihat atau kritik dari orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa janganlah pernah sekalipun mendekati sikap atau akhlak mazmumah karena ini tidak dibenarkan dalam agama Islam dan berdosa besar. Sifat ghadab adalah sifat yang tercela yang merujuk pada rasa amarah yang berlebihan. Sifat ini dalam Islam dianggap buruk dan harus dihindari karena dapat menyebabkan dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Saya akan menyebutkan beberapa firman Allah dan hadis-hadisnya. Pertama ada Quran Surah An-Nisa ayat 93. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah murka kepada orang-orang yang mengingkari Injil dan Isa. Yang kedua yaitu Quran Surah Asy-Syurah ayat 40. Ayat ini memerintahkan untuk memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang lain yang berbuat jahat, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Yang pertama yaitu hadis riwayat Ahmad, yang artinya jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk berdiam diri ketika marah untuk meredam amarah. Yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya orang yang kuat bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya di kala sedang marah. Hadis ini menekankan pentingnya pengendalian diri ketika marah. Dampak negatif dari sifat ghadab. Ghadab dapat berdampak negatif bagi diri sendiri, yaitu tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan lainnya, dan orang lain, kerusakan hubungan, merusak keharmonisan keluarga, dan lainnya. Cara menghindari sifat ghadab yaitu ada beberapa cara, di antara lainnya menahan diri, beristighfar, berdiam diri, memberi maaf, dan merubah posisi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.